Apakah penjualan toko Shopee kalian saat ini stuck atau segitu-gitu aja dan tidak ada peningkatan sama sekali? Atau bahkan cenderung turun? Silakan tonton video ini sampai habis, karena di video ini kita akan ngebahas tentang tips menaikkan penjualan yang stuck di toko Shopee kita. Oke guys, video kali ini kita akan ngebahas tentang tips menaikkan penjualan yang stuck di toko Shopee kita. Jadi untuk kalian ya, yang penjualannya itu segitu-gitu aja ya, nggak pernah naik atau bahkan cenderung turun, wajib banget nih tonton video ini sampai habis. Karena saya juga pernah ya mengalami toko yang seperti itu. Penjualannya dirasa udah stuck gitu ya, padahal kita udah apapun itu ya, kita udah iklanin dan lain sebagainya. Tapi kok penjualannya malah turun, malah nggak naik gitu ya. Nah, mungkin di sini kalian belum melakukan beberapa strategi yang nanti akan saya jelaskan. Dan sudah saya lakukan ya strategi ini di toko saya, dan alhamdulillah bisa menaikkan penjualan saya yang sebelumnya itu stuck menjadi naik guys. Apa aja caranya? Langsung aja ya kita bahas satu persatu. Let's go. Oke, cara pertama untuk menaikkan penjualan yang stuck di toko Shopee kita adalah dengan cara mengevaluasi. Ya, evaluasi ya. Jadi kita evaluasi dulu tuh. Tujuan dalam evaluasi ini itu kita mencari tahu ya guys, penyakit dalam toko kita. Kira-kira kenapa sih kok toko kita ini sepi gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu nih apa sih penyakitnya. Karena dokter-dokter biasanya juga gitu ya. Kalau sebelum kita ngasih obatnya dulu ya, kita diperiksa dulu gitu ya, kira-kira apa yang sakit gitu kan. Nah ini sama juga guys, untuk memperbaiki toko yang penjualannya itu stuck, kita harus cari tahu dulu penyebab atau penyakit dari toko itu kenapa kok bisa sepi. Nah salah satu jawabannya adalah dengan cara evaluasi tadi. Evaluasinya adalah dengan cara mengevaluasi toko dan juga mengevaluasi produk. Nah, gimana cara mengevaluasinya? Langsung aja ya. Di sini saya akan langsung tunjuk ke Shopee Seller Center-nya. Let's go. Oke, di sini untuk mengevaluasi toko ya. Jadi pertama sebelum kita mengevaluasi produk, kita harus mengevaluasi toko dulu. Teman-teman di sini bisa langsung aja pergi ke data ya, terus ke bisnis saya. Nanti kan akan muncul ke tampilan seperti ini ya. Nah, di sini periode datanya kalian pilih ke 30 hari terakhir ya, guys. Nah, selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini gitu ya. Nah, kalian di sini bisa cek ya. Di sini kan ada 3 nih, ada pesanan ya, pesanan dibatalkan dan tingkat konversi, total pengunjung ya. Di sini kalian bisa lihat fokus ke dua hal ini aja, yaitu total pengunjung sama tingkat konversi. Nah, ini sebagai contoh ya, study case dari toko saya, itu total pengunjungnya merah guys ya. Sedangkan tingkat konversinya ini ya, warna hijau. Berarti di sini kita bisa simpulkan berdasarkan data ini ya, bukan dari asumsi kita tapi berdasarkan data, kalau masalah dari toko saya kenapa bisa stuck omsetnya itu adalah karena pengunjung ya, yang turun ya, dan masih bisa kita perbaiki. Berarti di sini solusinya adalah gimana caranya biar toko kita ini pengunjungnya yang naik, supaya nanti penjualannya pun juga bisa naik gitu ya guys. Jadi itu ya, teman-teman bisa pergi tadi ya ke bisnis saya, terus ke ininya rubah ke 30 hari terakhir ya, atau 30 hari sebelumnya. Terus teman-teman fokus ke dua hal ini yang diperhatikan, tingkat pengunjung dan juga tingkat konversi. Terus lihat mana yang merah gitu ya, yang turun. Nah, terus di situ teman-teman harus perbaiki ya, supaya penjualannya naik dan nggak stuck gitu. Sebagai contoh di sini toko saya total pengunjungnya yang turun, berarti yang perlu diperbaiki adalah total pengunjungnya ya guys. Nanti saya akan jelaskan gimana cara untuk menambah total pengunjung ya habis ini. Sekarang kita lanjut lagi untuk mengevaluasi produk ya. Jadi seperti itu tadi untuk evaluasi toko ya. Nah, untuk mengevaluasi produk kalian bisa langsung aja klik ini ya, produk. Terus kalian pergi ke performa produk. Dan di sini kalian bisa rubah real time ini ke 30 hari terakhir ya. Terus kalian klik ini, pilih kriteria. Dan di sini kalian checklist 2 aja, yaitu total pengunjung ya, ini pengunjung produk paling atas, sama yang paling bawah, yaitu adalah tingkat konversi. Oke ya, biasanya kalau manualnya itu biasanya ke checklist semua guys. Jadi yang cukup kalian checklist itu 2 aja, ini pengunjung sama tingkat konversi. Oke, pilih kriterianya udah. Nah di sini kita bisa cek ya, produk mana aja sih yang pengunjungnya itu kurang ya. Jadi tadi kan kita udah cari tahu tuh ya, masalah toko kita itu ternyata ada di pengunjung yang kurang dan itu membuat penjualan kita stuck. Nah sekarang kita akan cari tahu lebih detail produk mana aja yang pengunjungnya itu kurang guys ya. Jadi kita harus tambah nih produk-produk ini. Nah ini sebagai contoh ya, kalau saya sendiri biasanya ya untuk pengunjung yang rendah atau yang kurang itu biasanya pengunjung yang di bawah 1000 ya. Kalau parameter saya ya, ini juga parameter dari seller-seller lain juga guys ya, kalian bisa ikuti. Jadi di sini kita tinggal cari aja kira-kira mana pengunjung yang di bawah 1000. Dan harus kita perbaiki. Nah ini ya, sebagai contoh ini ada pengunjung yang cuma segini guys. Berarti ini kita salin ya. Pertama salin dulu nama produknya. Terus kita kumpulkan ya di Excel. Entah itu di Notepad ya, terserah kalian. Di sini intinya kita kumpulkan nih produk-produk yang pengunjungnya itu kurang ya. Terus kita cek lagi ya. Kita cari lagi kira-kira pengunjung mana yang di bawah 1000. Nah ini lagi ya. Produk ini berarti kita salin judulnya. Ya seperti ini. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Cuma 2 aja yang saya kumpulkan. Nanti teman-teman bisa kumpulkan semua produk yang pengunjungnya itu di bawah 1000 ya. Di Excel entah itu di apa ya. Cara ngeceknya ya tadi ya di bisnis ini tadi ya guys ya. Kalian tinggal cari aja tuh produk-produk kalian yang pengunjungnya di bawah 1000. Dan kalian kumpulkan di Excel. Nah setelah mengumpulkan produk-produk yang pengunjungnya kurang, selanjutnya gimana?
selanjutnya adalah kalian tinggal tambah aja ya produk tersebut pengunjungnya. Nah, untuk menambah pengunjungnya, kalian bisa melakukan cara-cara ini. Pertama adalah dengan cara memperbaiki nama produknya atau judul produknya. Jadi kalian bisa coba rubah ya nama produknya dan kalian optimasi lagi ya guys. Dan saya juga udah pernah bahas tentang optimasi judul, kalian bisa tonton aja di pojok kanan atas ya untuk produk supaya dapat pengunjung banyak. Terus selain nama produk juga dari foto produknya. Kalian bisa rubah ya foto produknya supaya nanti pengunjungnya harapannya lebih bagus lagi gitu ya guys. Terus yang ketiga untuk nambah pengunjung adalah dengan cara beriklan. Nah, iklan ini biasanya yang cara paling cepat ya untuk menambah pengunjung guys. Cuma ya itu tadi, kalau kalian iklan kalian harus berbayar. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai boncos ya. Jadi kalian harus bisa lah untuk mempunyai skill iklan itu. Saya juga udah pernah bahas ya tentang cara beriklan di Shopee. Kalian juga bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Karena kalau nanti dibahas di video ini panjang ya durasinya dan nanti malah kalian nggak fokus ya. Intinya di sini kita ngebahas tentang cara menaikkan penjualan ya guys. Oke, jadi seperti itu tadi ya. Cara pertama adalah dengan cara mengevaluasi toko dan juga evaluasi produk ya guys. Strategi yang kedua yang bisa kalian lakukan untuk menaikkan penjualan di toko kalian yang stuck adalah dengan cara mencari niche produk yang sejenis di toko kalian yang saat ini lagi banyak dicari ya. Jadi kayak gimana tuh maksudnya? Jadi gini, misalnya ya di toko kalian itu kalian jualan kaos sablonan gitu ya, kaos sablon pria dan wanita atau kaos sablon unisex lah ya, yang kayak misalnya gambar-gambar anime gitu guys misalnya ya, kayak Naruto dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa cari tuh kira-kira dari kaos sablon anime ini yang lagi naik sekarang itu apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat trennya gitu ya. Kalau sekarang ya, misalnya ini sekarang yang lagi naik itu mau ada One Piece movie film Red ya. Kalau teman-teman tahu ya. Jadi kaos-kaos seperti itu lagi banyak dicari tuh karena mau tayang di bioskop Indonesia ini. Jadi teman-teman bisa coba jualan seperti itu ya. Produk yang masih sejenis ya, yang saat ini lagi banyak dicari. Contoh lagi, misalnya teman-teman juga jualan kaos ya, kaos sablon yang pakai kata-kata gitu ya. Nah, teman-teman coba cari ya saat ini yang lagi booming apa sih ya. Misalnya lagi sekarang kan BBM naik gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba sablon nama yang unik untuk menyindir BBM naik itu tadi gitu ya. Dan itu biasanya banyak banget yang nyari guys ya, sesuai dengan keadaan sekarang. Intinya di sini strategi yang kedua yang bisa kalian lakukan untuk menaikkan penjualan di toko kalian yang stuck adalah dengan cara mencari niche produk yang sejenis di toko kalian yang saat itu lagi banyak dicari atau lagi trennya lagi naik ya guys. Jadi seperti itu. Terus strategi yang ketiga, ini adalah strategi yang saat kalian itu udah ngelakuin strategi pertama, yaitu tadi evaluasi produk ya, dan juga evaluasi toko, tapi masih belum naik penjualan kalian. Terus kalian juga udah ngelakuin strategi kedua, yaitu mencari produk yang tren ya di niche produk kalian, di toko kalian, juga masih belum naik penjualannya. Nah, kalian bisa coba untuk pakai strategi yang ketiga ini. Apa strateginya? Yaitu adalah mencari traffic atau penjualan dari external marketplace. Misalnya kayak kalian itu pakai iklan Facebook Ads ya, terus TikTok Ads. Intinya kita nyari traffic dan juga penjualan dari luar ya guys. Karena kita udah maksimalin strategi dari dalam marketplace-nya ya, kita udah ngelakuin evaluasi produk, evaluasi toko, terus juga kita udah riset-riset juga, tapi masih belum naik. Maka salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah mencari traffic dan juga calon konsumen yang baru atau penjualan yang baru dari luar marketplace. Ya bisa dari mana aja, WA juga bisa guys ya, Instagram, tapi biasanya yang kebanyakan dari TikTok Ads sama Facebook Ads ya guys. Jadi itulah 3 strategi ya yang bisa kalian lakukan dan sudah saya lakukan di toko saya untuk menaikkan penjualan yang stuck ya, yang gitu-gitu aja, atau bisa dibilang kalian mau scale up gitu ya. Itu tadi 3 cara yang bisa kalian lakukan ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga bisa menambah penjualan di toko kalian ya guys yang saat ini lagi mengalami stuck ya penjualannya itu. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.